Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah C. Saya Yuyuning Mahindan Putria dengan NIM 102180080 akan memaparkan mengenai artikel saya yang berjudul Manajemen Dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian manajemen dana. Manajemen dana itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada dana dan yang kedua ada manajemen. Dana itu merupakan uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh lembaga keuangan dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Jadi di sini dana dapat juga kita katakan sebagai uang tunai, baik itu yang berbentuk tunai ataupun aktiva atau harta yang dimana itu dapat segera diubah menjadi uang tunai. Sedangkan manajemen di sini berasal dari bahasa Inggris yang yaitu manage yang artinya mengatur atau juga bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi tersebut. Dari pengertian manajemen dan dana tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa manajemen dana yaitu upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing. Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Jadi manajemen dana di sini merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengatur atau mengelola posisi dana yang diterima dari aktivitas menghimpun dana kemudian disalurkan kepada aktivitas financing atau pembiayaan dengan harapan dana tersebut mampu memenuhi kriteria likuiditas. Likuiditas di sini yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Dan rentabilitas di sini kemampuan perusahaan untuk tetap menghasilkan laba dan solvabilitasnya, artinya kemampuan perusahaan atau lembaga keuangan untuk melunasi hutang yang ada menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Adapun tujuan dari manajemen dana, yang pertama ada memperoleh profit yang optimal, sehingga ketika dana telah kita manage atau telah kita atur dengan baik, maka keuntungan yang akan kita dapatkan maka dapat secara optimal. Yang kedua menyediakan aktiva cair yang memadai. Ketika manajemen dana telah kita atur dengan baik pula, maka ketika nanti ada nasabah yang akan menggunakan dananya maka dapat segera diambil. Yang ketiga ada menyimpan cadangan. Yang keempat ada mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Selanjutnya mengenai sumber-sumber dana lembaga keuangan mikro syariah. Dana tadi merupakan uang tunai yang mau dalam bentuk tunai maupun aktiva yang dikuasai oleh lembaga keuangan. Dalam pandangan syariah, uang di sini bukanlah merupakan suatu komoditi, melainkan hanya merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis atau economic added value. Hal ini bertentangan dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga, di mana uang mengembangbiakan uang. Jadi di bank konvensional di sini uang mengembangbiakan uang, tidak peduli uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Berdasarkan prinsip bank syariah, masyarakat dapat menarik dana dalam tiga bentuk. Yang pertama ada titipan atau hadiah. Di sini simpanan yang disimpan oleh nasabah dijamin keamanannya dan pengembaliannya oleh bank, tetapi nasabah tersebut tidak memperoleh keimbalan atau untungan. Yang kedua ada partisipasi modal. Di sini ada investasi umum yaitu general investment account atau bisa juga disebut mudharabah mutlaqah, di mana bank akan membayar secara proporsional atau seimbang keuntungan dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. Dan yang ketiga ada investasi khusus atau special investment account, bisa juga disebut dengan mudharabah muqayyadah, di mana bank sebagai manajer investasi, sehingga bank di sini hanya mengelola
dana yang dititipkan oleh nasabah untuk memperoleh fee atau keuntungan. Jadi bank tidak berikut berinvestasi tetapi hanya mengelola, sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut, sehingga risiko maupun kerugian ditanggung oleh nasabah atau investor. Dengan demikian, sumber dana lembaga keuangan mikrosyariah itu dapat terdiri dari yang pertama ada modal inti. Modal inti di sini merupakan modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya, dana modal inti ini terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Yang ketiga ada ekuasi ekuitas atau mudharabah account. Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan prinsip mudharabah. Nah, mudharabah di sini merupakan akad kerjasama antara pemilik dana, sohibul mal, dengan pengusaha atau mudharib untuk melakukan suatu usaha tertentu dan pemilik dana tidak berhak ikut campur dalam pengelolaan bisnis tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah itu ada dua jenis, yaitu investasi umum atau mudharabah mutlaqah, di mana penerapan investasi ini berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Yang kedua ada investasi khusus atau mudharabah muqayyadah, di mana investasi ini terdapat pembatasan bank dalam menghimpun dana. Pada sisi penghimpunan dana, investasi ini berbentuk tabungan berjangka seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Serta deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu saja, misalnya untuk ijarah atau sewa menyewa saja. Yang ketiga ada dana titipan atau wadiyah atau non-remunerated deposit, merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan kepada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Ada beberapa jenis dari wadiyah, yaitu wadiyah yad almanah, di mana titipan ini murni dari pihak yang menitipkan dana kepada bank dengan ketentuan pihak bank harus menjaga dan memelihara dana tersebut tanpa diperkenankan untuk memanfaatkannya. Yang kedua ada wadiyah yadul manah, di mana nasabah menitipkan dana kepada bank tanpa bank diperkenankan untuk memanfaatkan dana tersebut. Poin yang ketiga merupakan penggunaan dana lembaga keuangan mikrosyariah. Alokasi penggunaan dana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu earning asset, yaitu aktiva yang menghasilkan atau harta yang menghasilkan berupa investasi dalam bentuk pertama ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan atau musyarakah, prinsip dalam jual beli al-bai, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa atau ijarah, serta surat-surat berharga lainnya. Yang kedua ada non-earning asset, yang terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama aktiva dalam bentuk tunai atau cash asset, pinjaman atau qard, penanaman dana dalam aktiva tetap, dan inventaris. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.